Tugas gereja bukan untuk sarana bagi kita having fun, lalu kita datang untuk beracara. Karena kalau tugas gereja adalah untuk membuat acara, maka gereja bukan menyiapkan pelayan. Gereja meng-hire event organizer. Tapi kenapa gereja mempersiapkan pelayan? Pelayan itu Bapak Ibu jangan identikkan dengan kemudian Bapak Ibu ke restoran, lalu engkau duduk di sana dan semua orang datang melayani engkau, permisi Ibu mau makan apa, begitu ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka di-hire, mereka dibayar. Jadi terkadang istilah pelayan dalam konteks kita gerejawi pada zaman sekarang agak rada blur, begitu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama ketika engkau datang ke gereja, maka pastikan satu hal bahwa gereja itu komunitasnya memuridkan Anda. Oke. Itulah sebabnya kenapa kita mengenal satu istilah disciple making. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Disciple making. Discipleship and disciple making. Discipleship adalah proses kita menjadi murid. Disciple making adalah proses untuk menjadikan kita murid. Sehingga kita, keberadaan kita sepenuhnya di gereja adalah untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Kenapa perlu memuridkan orang lain? Bapak Ibu, saya cukup yakin bagi kita keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga senior, setiap kita yang sudah menikah atau rindu ke depan membangun keluarga, kita sangat suka dengan satu statement dari Yosua yang kemudian mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Karena banyak orang cetak lalu beli tempel di rumah, betul nggak? Bapak Ibu, sadar tidak sadar, satu generasi setelah itu masuk kitab Hakim-Hakim, generasi yang mengatakan itu gagal memuridkan generasi-generasi berikutnya. Sehingga ketika masuk Hakim-Hakim langsung dicatat, generasi semua itu tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi perkataan Yosua keren. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang visi daripada amanat agung yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Dimuridkan dan memuridkan itu sangat penting. Gereja kalau tidak lagi memuridkan, maka itu bukan gereja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah memuridkan dan dimuridkan seperti apa, Pak Tendi? Nah, kita punya satu statement definisi daripada pemuridan kita bersama-sama yang disepakati oleh satu sinode KAL, bukan hanya KAL Kudus Pekanbaru, tapi seluruh sinode Gereja KAL Kudus di seluruh Indonesia. Inilah menjadi proses perjalanan kita bersama-sama. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semuanya, kita dapat berdiri, kita akan membaca bersama-sama dari kata proses ini. Let's stand up dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Proses perjalanan menjadi murid yang dimulai dengan anugerah dari Allah yang memanggil orang berdosa untuk menjadi murid. Dengan ketaatan kepada Allah, yakni membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus melalui perjalanan bersama keluarga Allah dengan menghidupi semua proses tersebut bersama dengan keluarga Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengatakan kita dimuridkan dan memuridkan, proses inilah yang harus kita lalui. Kalau kemudian kita mencermati baik-baik, proses ini tidak jauh berbeda dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi pada dasarnya semua orang harus mengalami fase ini. Kita bersyukur kita memulai semua dari istilah anugerah dari Allah. Artinya engkau dan saya mengakui bahwa bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena hidup kita yang perfect, tidak pernah melanggar firman Tuhan, tetapi semata-mata kita menjadi murid karena anugerah dari Tuhan. Amin. Dan anugerah ini menyelamatkan kita sehingga engkau dan saya disebut anak Allah, murid Kristus. And then murid Kristus ini harus ngapain? Maka kita masuk ke fase kedua, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus. Jadi perlu membawa, membangun, dan memultiplikasi. Kalau kemudian kerohanian kita, kelompok kecil kita, gereja tidak multiplikasi, maka berarti pertumbuhan spiritual kita mandul. Oke. Nah, oleh karena itu dikatakan gereja yang sehat, komunitas yang sehat, anak Tuhan yang sehat selalu multiplikasi.
Dan kita tidak melakukan ini semua sendiri karena kita mengakui bahwa engkau dan saya lemah. Terkadang Pak Teddy saya komit melakukan firman Tuhan, tapi seringkali kok saya nggak punya semangat, kok seringkali saya gagal. Saya seorang pelayan, tapi saya tidak punya spirit dan kerinduan besar untuk mencari dan menghadap Tuhan. Itulah sebabnya kenapa perjalanan pemuritan ini adalah perjalanan yang dilakukan bersama keluarga Allah yang lain. Bukan lonely journey, tetapi menjadi perjalanan bersama-sama. Inilah definisi kita. Nah, ketika kita mengetahui semua ini, maka kendaraan apa, strategi apa yang dipakai oleh gereja untuk menolong kita sampai ke tahapan ini? Kita memiliki 4 strategi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ibadah. Dengan engkau hadir di sini, maka kita sama-sama belajar, dibekali dengan cara pandang Alkitabiah, sehingga kita dapat memahami apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai murid Tuhan. Tapi ibadah minggu saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita butuh cross, komunitas anak Tuhan, supaya kita dapat belajar menghidupi firman Tuhan bersama-sama. Kita butuh komunitas untuk menghidupi firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di antara kita bertanya, cross itu ngapain? Ketika gereja selalu mensuarakan cross, komunitas itu ngapain, Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu. Tempat di mana kita on job training. Training apa? Bagaimana melakukan firman Tuhan. Saya tidak yakin ada pribadi yang akan mengatakan, Pak Teddy, saya tidak perlu ikut cross, saya bisa melakukan firman Tuhan saya sendiri di rumah. Ada yang melakukannya? Saya pun tidak berbeda. Saya menurunkan tangan. Tanpa komunitas, saya tidak punya kuasa untuk melakukan firman Tuhan. Karena kita pada umumnya diciptakan di dalam satu komunitas. That's why Bapak Ibu, bukannya kita, para rasul juga sama. Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul, Roma, Korintus, surat ya dari Kisah Rasul. Karena Matius, Markus, Lukas itu bukan surat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pada dasarnya adalah kitab Injil. Kitab surat itu dimulai dari Kisah Rasul. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Bapak Ibu baca semua di sana. Semua proses pemuritan, belajar menjadi murid itu terjadi dari satu rumah ke rumah yang lain. Terjadi dari satu rumah ke rumah yang lain. Bahkan bukan di bait suci, enggak. Terjadi dari satu rumah ke rumah yang lain. Makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Paulus selalu tulis kayak gini, salam bagi bapak ini di rumah ini, salam bagi ibu ini di rumah ini. Bahasanya selalu seperti itu. Karena pemuritan pada dasarnya menolong orang-orang bertumbuh itu bukan dari gereja, Bapak Ibu. Starting from home. Itulah sebabnya kenapa kita tidak hanya menjadikan dua ini menjadi strategi, tapi keluarga juga butuh menjadi sarana bagi kita. Bagaimana anak kenal Tuhan kalau kemudian papa mama tidak rindu ikut Tuhan? Maka budaya spiritual itu perlu dibawa ke rumah. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu ketika datang ke gereja ini menjadi ibadahnya intergenerasi, crossnya rata-rata cross family, di mana anak-anak dipaksa ikut di dalamnya supaya ada spiritual experiencing. Karena kita belum menjadi budaya di rumah. Apakah di antara kita ada yang kemudian anak-anak pergi ke sekolah, maka papa mama datang doakan, berkati dulu, blessing dulu, baru kemudian dia ke sekolah? Ada yang melakukan itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Oke. Bapak Ibu, masih jumlah yang sangat kecil. Minggu depan semua mengangkat tangan. Oke? Amin. Saya tidak